ketemu lagi di dalam acara Talk Talk Live. Tempat yang asik dan nyaman untuk ngobrolin soal kehidupan dan juga kebenaran. Karena di dalam Talk Talk Live, no gossip. So hari ini kita bakal bahas satu tema yang menarik sekali, terutama di dalam masa menjelang Paskah, yaitu mengapa Yesus harus mati, mengapa Yesus disalibkan. Ya, dan hari ini mari kita menikmati acara ini, kita menggunakan waktu yang baik untuk berpikir, untuk mendengarkan pembahasannya, dan untuk menjadikannya satu sukacita bagi kita. Ya, malam hari ini kita akan bahas tentang pengorbanan Kristus, ya. Mengapa Yesus harus mati. Dan bersama dengan kita pada malam hari ini kita udah kedatangan seorang yang Tuhan sudah berikan panggilan di dalam hatinya untuk menjadi seorang hamba Tuhan penuh waktu, menjalani masa studinya 4 tahun di Seminari Alkitab Asia Tenggara di Malang, dan saat ini sudah bersama-sama dengan Gemi Gloria bergabung untuk melayani. Kita sambut bersama-sama penginjil Suryanto atau Ayau. Hai semua sekalian, selamat malam. Dan bersama juga dengan kita 2 orang host yang akan menemani ya dan membantu untuk mengarahkan dan sekaligus juga untuk menikmati perbincangan ini, yaitu penginjil Indra dari Kota Pare. Iya. Dan juga penginjil Anto yang malam hari ini juga bersama dengan kita. Ya. Dan pembahasan kita ya seperti tadi adalah pembahasan yang menarik, pembahasan yang sangat penting buat kita. Pertanyaannya apakah ini relevan ya untuk kehidupan kita, dan apakah ini juga terus-menerus menggugah hati dan hidup kita untuk kita terus tertuju kepada Yesus. Nah, kita coba mulai ngobrolin dari awal deh ya. Dari awal kenapa sih ada tema seperti ini, atau ada isu apa sih sehingga Yesus itu kemudian ya harus mati gitu ya. Ada isu seserius apa sampai harus ada kematian dari Yesus itu? Mungkin boleh dari contoh Ayau dulu deh. Iya, saya pikir ketika kita bicara soal kematian Kristus, saya pikir sebagai orang Kristen sebenarnya kita harus, kemudian kita mencoba kita mengerti kembali sebenarnya kenapa Yesus itu mati bagi saya. Dan ketika saya tahu kenapa Yesus mati bagi saya,
maka kemudian saya akan semakin mengenal, saya akan semakin dekat dengan Yesus itu sendiri. Dan beberapa kali saya kemudian pernah bicara kepada seseorang mengatakan ketika merayakan Paskah, merayakan kematian Yesus, mereka merasa seperti sesuatu yang sudah sangat biasa. Dan padahal kalau kita mau melihat lebih dalam, lebih jauh lagi, kematian Kristus bukanlah sesuatu yang biasa. Kematian Yesus di atas kayu salib adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Karena ada Allah yang kemudian mau datang untuk mati bagi manusia ciptaannya. Ciptaan Allah sebenarnya tidak butuh ciptaan. Tapi kalau manusia itu kemudian berdosa dan kemudian Allah mau mati bagi ciptaan itu, ini sangat wow. Saya pikir itu sih kenapa kita perlu membicarakan kembali kenapa Yesus mati bagi kita. Dan ketika kemudian kita bisa mengerti, dan itu akan membawa kita semakin mengasihi Yesus, dan kita kemudian mau hidup semakin serupa dengan Dia. Contoh Indra, coba gimana nih? Kenapa kok bisa sampai seserius ini? Iya ya. Kalau mikir-mikir kenapa Yesus harus mati, mungkin contoh bisa jawab atau gimana? Ya betul ya, yang contoh Ayo bilang, kadang-kadang melihat, apalagi ngomongin soal kematian itu terkesan kayak topik yang mungkin sering dihindari sekali. Orang tuh kayaknya bahas tentang kematian tuh males banget deh. Bagi sebagian orang sial itu kan? Malah dibilang sial lagi. Serem mungkin ya. Iya, jadi orang mungkin lebih seneng ngomongin yang hidup-hidup aja gitu. Ngomongin soal kematian kalau bisa nggak usah deh. Nah tapi kemudian kenapa membahas tentang kematian Sang Juru Selamat Yesus Kristus itu? Ada satu poin penting yang terus kembali reminder saya ngelihat bahwa kematian ini bukan cuma sekedar monumental yang harus diingat, tapi kembali dirasakan kembali kematiannya itu bagi saya saat ini dampaknya apa. Dan coba kembali melihat setelah saya menyadari kematian yang tadi dikatakan yang luar biasa itu bukan biasa-biasa, Dia begitu mengasihi saya dan mencintai saya. Dan saya rasa di situ ada satu poin yang penting, saya itu dikasihi Dia gitu loh. Dan saya merasa kematiannya itu adalah spesial. Nah, kira-kira begitu sih. Ya, kalau contoh Anto gimana ngelihatnya ini? Kenapa? Kalau saya penting? sendiri selain melihat dari kasih Tuhan kepada manusia, ya, tentu Tuhan itu kasih, ya. Kita itu sesuatu yang tidak bisa sesuatu yang tidak boleh, tidak disetujui, ya. Menyangkal gitu bahwa kasih Tuhan kepada dunia. Tapi saya melihat ada sesuatu yang melebihi itu, yaitu Tuhan itu mengerjakan itu untuk kemuliaannya. Gitu ya. Ketika manusia berdosa itu kemuliaan Tuhan hancur. Gitu loh. Direbut. Makanya Tuhan berkata di dalam Alkitab, aku tidak akan membiarkan kemuliaanku direbut sama yang lain. Seperti itu. Gitu ya. Iblis telah merebut kemuliaan Tuhan. Jadi dia untuk mati itu untuk kemuliaannya seperti itu. Seakan-akan jangan hanya melihat manusia itu begitu berharga rasanya. Oh, Tuhan itu tidak bisa hidup tanpa manusia. Seperti itu ya. Tidak gitu. Saya melihat bahwa satu sisi Tuhan mengasihi manusia, tapi satu sisi lagi itu Tuhan berbuat itu semua untuk kembali kepada kemuliaannya. Seperti itu, untuk merebut kembali. Ya, saya pikir seperti itu, Santai Kak. Ya, ini topik yang pastinya akan menarik ya, karena kita lagi bahas soal kenapa sih ya Yesus itu harus mati dan harus disalibkan. Jadi kalau boleh saya simpulkan dari tadi, sebenarnya akar masalah yang mau dipecahkan itu adalah dosa, ya, sehingga perlu sesuatu yang bisa mengatasinya, ya, sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang didasarkan pada kasih Tuhan dan sesuatu yang mengarahkan kepada kemuliaan Tuhan, ya. Nah, kita coba nih ngobrolin. Ya, sekali lagi jangan terlalu serius. Memang topik ini serius, topik ini berat, tapi ngobrolinnya yuk Santai ya. gitu kan. Kalau sesekali ketawa ya mohon dimaklumi ya, karena ya di satu sisi ini anak-anak muda yang senang untuk berbincang yang berat tapi juga sekaligus dinikmati ya. Dan saya harap juga jemaat yang di rumah juga bisa menikmati obrolan ini ya. Ya, kenapa sih signifikan ya? Karena kalau bisa dibagi itu kan Yesus mati itu kan ada 4 hal yang dikerjakan, 4 hal yang sebenarnya jadi satu paket gitu ya, yang juga malam hari ini kita coba gali nih, yaitu ada penebusan,
ada pengampunan, ada pendamaian, dan juga ada pembenaran. Nah, masing-masing ini memang di satu sisi berdiri sendiri, punya dampaknya, tapi juga tidak bisa terlepas satu dengan yang lain. Ya, coba kita dengar apa sih penebusan itu, apa dampaknya penebusan itu, dan ya mungkin kalau ada sesuatu yang ya bagi orang penebusan Kristus mah nggak penting amat gitu. Coba saya pengen dengar dari sekali lagi contoh Ayau ya, coba gimana penebusan itu? Ya, nah kalau misalnya kita bicara soal penebusan Kristus, nah kita perlu kemudian melihat kembali pada kata penebusan itu ketika dimaknai pada zaman Yesus atau pada zaman dahulu ya. Nah di zaman dahulu penebusan itu biasanya itu kemudian diberikan kepada, kalau misalnya ada budak yang kemudian diperbudak, dia diperbudak oleh tuannya, maka ketika ditebus berarti ada sejumlah uang yang kemudian dibayar dan kemudian menarik budak tersebut keluar kepada, membebaskan budak tersebut dari tuannya itu. Nah jadi sebenarnya kalau kita bicara soal penebusan, kita sedang bicara soal bahwa manusia ketika dia jatuh ke dalam dosa, sebetulnya manusia itu sudah ditawan habis, dibelenggu total oleh dosa itu. Itu kenapa kemudian muncul perkataan ketika manusia jatuh ke dalam dosa, manusia itu tidak bisa tidak berdosa. Nah ketika Yesus mati di atas kayu salib, sebenarnya Yesus sedang mengatakan, Yesus kemudian menarik manusia itu keluar dari dosa. Nah itulah sebabnya Rasul Petrus berkata seperti ini di dalam 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19. Saya akan membacanya untuk kita semua. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu. Bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Nah jadi Yesus kemudian mati, dia kemudian menebus kita, mengeluarkan kita dari dosa tersebut, sehingga kemudian pada akhirnya kita bisa berjalan bersama dengan dia. Saya kira itu sih dari saya, contoh Eka. Ya menarik ya bahwa penebusan itu berarti kita itu dibebaskan ya dari ikatan dosa seperti tadi dikatakan budak itu dibayar kemudian dia akhirnya budak itu kemudian dibayarkan, ditebus ya dan kita ini ditebus bukan dengan harga yang murahan, kita ditebus bukan cuma sekadar ya ditarik, tapi ada sesuatu yang dibayarkan yaitu melalui darah Yesus ya yang dikatakan tadi lebih dari emas dan lebih dari perak. Cuma kan di masalahnya itu ada yang berkata bahwa penebusan Yesus itu sesuatu yang nggak ya boleh dikatakan nggak perlu dilakukan gitu kan. Toh Allah itu maha kuasa sehingga bisa aja tinggal tarik, tinggal tarik, tinggal ngomong, tinggal berfirman kan. Karena firman Allah itu kan pasti iya dan benar dan akan terjadi. Allah tinggal ngomong, bebaskan. Nah, kira-kira gimana kalau ada pandangan atau ditanya kayak gini? Betul, betul sih. Saya pikir betul. Kalau secara logika, secara sederhana kita bisa mengatakan bahwa Allah kan simple toh. Kalau jatuh dalam dosa udah tarik aja gitu. Tapi jangan salah. Sebenarnya ketika kita bicara soal dosa, kita bicara soal sesuatu yang sangat serius. Nah, bagi saya pribadi, menurut saya dosa itu sebenarnya adalah sebuah kudeta kepada Allah. Kenapa? Karena kalau kita melihat kepada kitab Kejadian misalnya, Tuhan sudah set peraturan, buah ini jangan kamu makan. Padahal di tengah-tengah buah yang lain yang begitu banyak Tuhan set ini nggak boleh makan. Tapi kalau kita melihat Indonesia kudeta aja ditangkap ya. Iya, betul. Nah, kecuali jual Indomie. Iya. Kafe. Ya. Tapi efeknya adalah ketika kita mencari buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Nah, siapa yang kemudian menjadi penentu daripada kebenaran? Bukankah Allah di dalam dirinya yang maha kuasa itu, dia yang sempurna itu, dia sumber dari kemudian yang baik dan yang jahat itu. Dan ketika manusia kemudian memilih untuk memakan, manusia memilih untuk menentukan apa yang baik dan yang jahat bagi saya, diri saya sendiri. Menurut saya itu sama seperti seorang anak kecil yang kemudian mengacungkan tinju kepada papanya dan mengatakan, sorry papa, saya gak mau sama kamu lagi, saya akan jalan sendiri. Padahal anak masih, kurang ajar banget kan. Nah, saya pikir itu sih, jadi dosa itu sangat serius di hadapan Allah. Dan tadi contoh mengatakan kalau kudeta, bayangkan kalau hari ini kita kudeta pada Jokowi misalnya, saya pikir kita selesai saudara ya. Apalagi sekarang kita di hadapan Tuhan. Jelas Tuhan pasti ini lebih besar dari presiden ya. Pasti lebih apa ya? Hukumannya pasti lebih berat gitu. Dan saya pikir ketika kemudian kita mengatakan, wah
Allah tidak bisa kemudian demikian sederhana kemudian untuk langsung oke, kamu saya lepaskan, kamu saya ampuni gitu. Tidak bisa, karena ini dosa yang sangat serius di hadapan Tuhan. Apalagi di dalam Alkitab ngomongin soal dosa itu kan kalau dari kata aslinya itu kan tidak tepat sasaran gitu kan. Padahal Tuhan maunya ya kita itu tepat sasaran. Bahkan Alkitab juga ngomong ya hendaklah kamu sempurna gitu kan. Berarti harusnya tepat sasaran. Sehingga yang gak tepat itu sekecil apapun gak tepatnya berarti serius banget ya gitu ya. Iya. Walaupun cuma lebihnya 1 mili, 2 mili gitu kan. Kadang kan kita bilang nggak apa-apa lah dosa-dosa dikit gitu Tapi kan. Tuhan kan sempurna ya kan? Betul. Makanya buat Tuhan berarti itu sesuatu yang sangat-sangat penting dan sangat signifikan ya. Cuman bro, saya ada pertanyaan nih. Tadi Bro Ayo kan mengatakan bahwa Tuhan membebaskan kita dari tawanan gitu ya, sehingga kita menjadi bebas gitu. Nah boleh dijelaskan nggak bebas ini dalam, maksudnya definisi bebas itu apa? Yuk kalau aku bebas berbuat apa saja. Gitu ya, bebas toh, misalnya aku bebas pakai narkoba, itu bebas, kan gitu toh. Aku bebas merokok, aku nggak dilarang, itu bebas. Kalau menurut pandangan saya seperti itu. Nah bagaimana menurut Bro Ayo? Iya, jadi betul, Tuhan sudah kemudian membebaskan kita daripada dosa itu. Tapi jangan salah, ketika Tuhan membebaskan kita daripada dosa, itu bukan berarti kemudian kita akan hidup sebebasnya. Ya, nah memang salah satu dampak daripada penebusan adalah ketika kemudian kita ditebus oleh Allah. Firman Tuhan di dalam Titus pasal 2 ayat 14 ini berkata seperti ini. Yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Ya, nah jadi ketika kemudian kita sudah ditebus dari dosa, maka sebenarnya dalam beberapa istilah yang muncul adalah betul kita sudah ditebus dari, ya kita redeem, kita ditebus dari, tapi kemudian kita juga ditebus untuk apa? Untuk kemudian melakukan perbuatan baik. Nah kalau kita mengacu pada diri Yesus Kristus, Yesus pernah berkata di dalam khotbah di bukit adalah jadilah garam dan terang dunia. Ya jadi ketika kemudian kita ditebus, maka kemudian kita bukan ditebus untuk berlaku sebebas-bebasnya, tapi kita ditebus untuk kemudian melakukan pekerjaan baik itu. Ketika orang melihat kita, orang lihat tujuannya untuk Tuhan ada ya. Kristus. Ini orang beda nih. Dulu wah beringas sekali, sekarang anteng banget dia. Itu kira-kira seperti itu. Nah itu masalah ya kalau ngelihat konteks zaman sekarang ya, udah divaksin nih COVID. Pikir sudah bebas, sudah aman ya udah. Tidak usah pergi. pakai masker ya. Ya, mungkin bisa ya. Itu gambaran yang menarik ya. Ya, jadi yang udah vaksin gitu kan jangan ngerasa bahwa saya ini udah bebas gitu ya. Masih tetap bisa jatuh, masih tetap bisa sakit gitu ya, dan justru perilaku yang nggak benar itu justru membahayakan orang lain juga ya, bukan hanya membahayakan diri sendiri. Apalagi ngomong soal dosa, udah ditebus, kita ini bebas dari dosa, bukan lagi bebas untuk berdosa, tapi benar-benar menggunakan hak kebebasan itu untuk hidup di dalam kebenaran Tuhan, betul ya? Ya. Nah, kita lanjut nih coba ngobrolin soal pengampunan, ya. Nah, pengampunan ini menarik ya. Tadi kita udah ngomong soal pembebasan gitu kan, sudah dibebasan, penebusan, sudah ditebus dengan harga yang mahal. Kemudian kita itu diberikan yang namanya pengampunan gitu kan. Pengampunan itu kan berarti sesuatu yang sebenarnya sudah jadi hutang, yang sudah harusnya dijatuhi hukuman, tapi hukuman itu ditiadakan, ya. Hukuman itu jadinya nggak lagi dijatuhkan pada orang itu, gitu ya. Jadi pengampunan, misalnya kalau saya punya hutang 100 juta ke Indra misalnya, dan dikatakan sudah diampuni, ya berarti saya nggak hutang itu udah dihapuskan gitu ya. Dilunasi. Jadi, sudah dilunasi. Nggak dicicil ya. Nggak pakai kredit ya. Nah, apalagi pay later gitu. Jadi beneran apalagi itu bunga ya, ada bunganya. Nah, itu fungsi kan pengampunan. Cuma ya ada orang berpandangan seperti ini loh, bahwa ya Tuhan itu mau ngampuni ya gampang aja harusnya gitu kan. Seperti ibarat kalau lagi nyapu gitu kan, nyapu kotor-kotorannya itu tinggal diselipkan di bawah karpet. Udah nggak kelihatan lagi gitu. Nah, bagi saya itu konsep yang
ya jelas aneh, jelas juga salah ya, dan jelas tidak menggambarkan Tuhan yang benar. Tuhan mana sih yang bisa dosa itu bisa disembunyikan di bawah karpet gitu ya? Seolah-olah ya itu disembunyikan, nggak dilihat lagi, nggak gitu dong. Dosa itu tetap dosa dan dosa itu tetap harus dihukum. Dan permasalahannya hukumannya itu bukan lagi dijatuhkan pada orang yang terhukum, karena dia mau Allah itu yang maha kasih, yang baik itu mau mengampuni gitu kan. Mau memberikan pengampunan itu kepada orang yang menerima pengampunan itu. Tapi hukumannya tetap jatuh. Dan itulah kenapa Yesus harus mati. Ya, Yesuslah yang kemudian menerima hukuman itu sehingga pengampunan itu bisa berjalan, pengampunan itu bisa bekerja, pengampunan itu bisa diterima dan dialami oleh orang yang ya mau percaya, yang mau mengaku dosanya. Seperti di dalam 1 Yohanes pasal 1 gitu kan, barang siapa mengaku dosanya, ya Allah adalah setia dan adil sehingga ia akan mengampuni. Ya. Dan pengampunan itu sudah disediakan oleh Allah sebelumnya. Saya selalu teringat dengan perumpamaan yang diberikan oleh Tuhan Yesus ya tentang pengampunan itu ya. Ada 2 orang hamba, yang satu itu punya hutang ke tuannya itu sangat banyak sekali gitu kan. Sampai dia nggak bisa ngelunasi. Ketika mau dihukum, dia memohon-mohon sekali, dia bahkan sampai bersujud dan tuannya ampuni dia gitu ya. Pengampunan yang sangat besar yang diberikan oleh tuannya. Tapi kemudian si hamba itu tidak bisa mengampuni hamba yang lain. Padahal sedikit ya. Ya, padahal cuma sedikit ya dibanding dengan hutangnya ya. Tapi kalau dibanding dengan uang sekarang ya tetap aja gede gitu ya. Cuma dibanding dengan hutang yang sebelumnya, pengampunannya itu ya sangat kecil untuk sebenarnya dia bisa lepaskan. Tapi itu juga memberikan gambaran bagi kita sebenarnya dosa-dosa kita itu seperti ibarat si hamba pertama tadi, si orang pertama yang hutangnya sangat besar kepada tuannya itu. Sebuah tadi dikatakan kudeta terhadap Allah, sebuah pengkhianatan yang bahkan meleset sedikit saja sudah dikatakan sebagai kudeta itu ya. Dan itu ya dianggap serius sehingga Allah itu mau ya menyerahkan anaknya itu kepada kematian ya, dan pengampunan itu dikerjakan oleh Kristus tuntas gitu ya. Dan ini juga tentu saja bisa mengacu kepada perjanjian lama gitu kan, bahwa ada kurban ya yang untuk menjadi media pengampunan itu sendiri. Kurbannya harus mati supaya sayanya nggak mati gitu. Jadi ada yang mati supaya saya nggak mati. Ya, tapi di dalam Kristus dia yang mati supaya semua hutang-hutang dosa saya itu dilunasi. Dan ya tapi sekaligus juga mengingatkan bahwa ketika kita sudah diampuni bukan berarti kita suka-suka aja berdosa. Apalagi ngomong soal diampuni dan mengampuni. Ya, ketika kita sudah diampuni oleh Tuhan, ya kita perlu juga untuk belajar nantinya mengampuni, ya nggak sih? Sebagai respon ya? Iya, sebagai respons dan sebagai tanda gitu. Kalau kita masih berat mengampuni, jangan-jangan pengampunan dari Tuhan itu nggak ada harganya buat kita ya. Kayak sepele, kayak cuma itu kan dulu, itu kan udah selesai, itu kan udah lunas gitu. Saya lebih baik daripada dia. Saya diampuni, wajar dong gitu ya. Dia kurang ajar gitu. Ya itu satu hal yang bagi saya menarik sih, karena apa yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus itu pengampunan yang luar biasa. Nah, gimana kalau menurut teman-teman soal pengampunan ini? Bro, ini bro, tentang pengampunan, tiba-tiba terpikir satu pertanyaan. Dosa mana sih yang sudah diampuni? Atau dosa apa yang sebelumnya atau sesudah itu sudah diampuni gitu? Saya nggak tahu nih, sebelum mengenal Tuhan Yesus, dosa-dosa saya sudah diampuni. Tapi ketika aku percaya Tuhan Yesus, aku tetap bisa berdosa toh, ya kan? Nah, itu hari ini aku ke gereja, aku minta ampun sama Tuhan, Tuhan ampuni. Besok lagi aku datang lagi ke gereja, sama, tiap minggu aku lakuin seperti itu. Aku percaya Tuhan Yesus sudah 30 sampai 40 tahun. Selama itu aku terus begitu. Bayangkan saja Bro Eka, aku minta maaf, Bro, ampuni ya, maafkan aku ya, aku udah salah. Besok sama, gitu ya. Aku datang lagi, Bro, sorry ya. Berapa kali sih kita bisa tahan? Nah, emangnya Tuhan bisa tahan kalau kita melakukan setiap itu, Bro. Gitu. Nah, gimana Andra? Oke. Gimana? Andre? Jadi lempar-lempar. Jadi kalau ditanya ya dosa yang mana? Jadi coba kita mundur sedikit deh.
Sebenarnya manusia itu kan, kembali kalau lihat tema kita itu kenapa Yesus harus mati, dan kembali ditanya tentang soal dosa tadi itu. Yesus mati itu bukan hanya untuk dosa yang kita pikir selama ini, dosa yang sifatnya itu ya saya bohongin orang tua, kemudian saya mencuri, kemudian dosa saya memaki. Jadi dosa yang mungkin yang perlu kita lihat begitu mengerikannya dosanya ini loh. Dosa yang begitu mengerikan adalah ketika sadar betul kalau manusia ini karena dosa itu kita itu terpisah sama Allah. Setuju ya? Ya. Nah, sampai semenakutkan itu hanya dosa. Yang sebenarnya tadi kita tuh mau bayar itu aja nggak bisa. Mau bayar pakai apa dosa itu? Mau ditebus pakai apa? Nggak bisa. Karena Allah begitu mengasihi dan tahu siapa kita, dia tahu kita tuh nggak mampu. Dia loh yang datang. Dia datang bukan sebagai Superman atau superhero, ya udah karena kamu nggak bisa ya udah gua aja, enggak. Sekali lagi dorongannya karena kasih. Karena dia mengasihi kita. Jadi kalau ditanya ya Yesus mengampuni dosa yang sebenarnya dosa yang kalau kita lihat wah begitu tajam dan begitu mengerikan. Gitu ya. Saking mengerikannya karena keterpisahan itu yang menjadi sesuatu yang wah ini nggak bisa ini. Saya nggak boleh terpisah sama Allah. Ya ibaratnya kalau dalam Yohanes 15 kan pokok sama ranting itu harus lengket terus dia. Begitu lepas saya dari pokoknya Layu ya. layu dan Mati. dibuang orang dibakar kan. Jadi kehidupan seorang Kristen begitu dia yang jadi ketakutan kita itu adalah bukan nanti gimana hukuman, tapi saya takut banget terpisah sama pokok ini itu loh. Karena kalau saya terpisah saya tahu dampaknya. Saya tahu bagaimana akibatnya akan membawa dan menjerumuskan saya makin terpisah dengan Allah. Jadi itu saya rasa penting sih. Berarti sebenarnya kita bukan merasa takut karena hukuman itu, tapi kita merasa rindu untuk bersatu dengan Tuhan. Seperti itu ya. Seharusnya kita memiliki kerinduan, bukan ketakutan seperti itu. Iya, ini pertanyaan yang bagus ya, dan tadi juga udah dijawab ya sama contoh Indra ya. Jadi dosa yang dibereskan oleh Tuhan itu ya pastinya ketika dosa kita yang lalu dan dosa kita yang depan, tapi juga harus juga disertai dengan satu perasaan nggak mau terpisah dari Allah, dan perasaan juga menyesal, tidak mau mendukakan Allah, tidak mau mengkhianati Allah, tidak mau mengkudeta Allah ya. Sepertinya ini kita ganti tema jadi kudeta terhadap Allah. Ya, karena ini topik yang menarik ya, dan ini topik yang pastinya juga sangat-sangat penting buat kita semua ya. Jadi penebusan tadi Allah sudah kerjakan sehingga kita tidak lagi menjadi budak dosa, kita tidak menjadi hamba dosa, dan pengampunan yang juga sudah membuat kita mampu juga nantinya untuk mengampuni dan hidup di dalam kebebasan identitas. Kalau saya suka istilah itu ya, kebebasan identitas, bahwa saya bukan lagi orang-orang yang terhukum, saya bukan lagi orang yang di bawah kuasa dosa, saya sekarang sudah hidup di dalam pengampunan Allah, dan saya bebas untuk menikmati relasi saya dengan Tuhan dan juga dengan sesama, tentunya di dalam kekudusan. Nah, tentu saja ini juga bicara soal bagaimana relasi antara satu pihak dengan pihak lain itu bagaimana itu bisa kembali menyatu. Dan ini kan berarti istilahnya pendamaian. Nah, boleh nggak contoh Anto share sedikit tentang apa sih itu pendamaian yang ya sudah juga menjadi alasan dan apa yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus melalui kematiannya. Iya, terima kasih. Selain dari penebusan, pengampunan, Tuhan juga mengerjakan melalui kematiannya itu pendamaian, gitu ya. Mungkin perbuatan baik itu kita bisa menenangkan hati kita, yang mungkin merasa bersalah ketika kita sudah berdosa atau sadar akan dosa, lalu kita berusaha untuk berbuat baik supaya hati kita tenang, gitu ya. Tidak gusar, tidak cemas, wah aku begitu kotor sekali. Jadi aku berusaha untuk menolong orang lain, aku berbuat kebaikan seperti itu. Nah, itu dapat menenangkan hati kita. Tetapi kebaikan itu sendiri tidak dapat menutupi murkanya Tuhan. Gitu ya. Tuhan itu murka ketika kita berdosa. Nah, murka Tuhan itu hanya bisa dipadamkan melalui kematian anaknya. Jadi ketika Tuhan murka kepada kita, kita terpisah dengan Tuhan, relasi kita dengan Tuhan itu hancur gitu ya. Kita perlu namanya jalan satu sarana untuk diperdamaikan dengan Tuhan. Jadi di dalam 2 Korintus, di Roma gitu ya,
di sana banyak ayat yang menceritakan bahwa melalui kematian anaknya, Yesus Kristus, kita didamaikan dengan Tuhan. Ya, tadi Bro Ayau juga sudah bahas sedikit dari penciptaan itu. Ketika manusia berdosa, kita seperti kudeta kepada Tuhan. Dan kita menjadi musuhnya Tuhan. Gitu ya. Jadi ketika melalui Tuhan Yesus, kematian Tuhan Yesus, kitalah diperdamaikan dengan Tuhan. Dan itu hanya melalui satu sarana, satu-satunya, yaitu melalui kematiannya. Nah, ketika kita didamaikan dengan Tuhan, sebenarnya kedamaian itu memiliki 4 bagian. Gitu ya. Satu bagian kita didamaikan dengan Tuhan. Ya, kedua itu kita didamaikan dengan sesama. Ya, kita didamaikan seperti yang tadi contoh Eka katakan. Ya, kita ketika Tuhan mengampuni kita, ya kita juga harus meresponi kasih Tuhan dengan mengampuni sesama. Gitu ya. Jadi kita didamaikan dengan sesama. Awalnya kita musuhan ini. Aku penuh dengan curiga, ya. Aku penuh dengan kebencian, kepahitan. Tapi ketika kasih Tuhan menyentuh kita, darah Tuhan Yesus menyucikan kita, mendamaikan kita. Akhirnya kita juga damai. Ya, kita bisa mengasihi bahkan musuh kita sekalipun, gitu ya. Nah, yang ketiga lapisan itu, bagian itu adalah kita didamaikan dengan alam ini. Ya, dengan alam. Oleh karena dosa, alam ini juga terkutuk. Ya, terkutuk. Akhirnya banyak orang kesusahan dalam mencari nafkah. Itu tercatat di dalam Alkitab. Seperti itu ya. Jadi alam itu menjadi musuh bagi kita. Nah, yang ketiga, yang keempat itu adalah kita didamaikan dengan diri sendiri kita. Ya, kita sendiri memusuhi diri kita sendiri. Banyak orang kadang membenci dirinya sendiri. Ya, merasa tidak berguna, merasa tidak berharga. Akhirnya bunuh diri. Ya, tidak mengasihi dirinya sendiri. Bayangkan. Bagaimana kita memaksa atau meminta orang lain mengasihi diri kita, sedangkan kita sendiri tidak bisa mengasihi diri kita sendiri. Seperti itu, kita nggak ada damai. Kita nggak ada namanya kedamaian di dalam hati. Kita hidup di dalam kekhawatiran, kecemasan, karena kita tidak ada damai sejahtera di dalam hati. Ya, tetapi ketika Tuhan Yesus mati bagi kita menerima Yesus sebagai juru selamat, maka kita akan didamaikan dengan Tuhan, didamaikan dengan sesama, didamaikan dengan alam, dan didamaikan dengan diri sendiri. Nah, akhirnya menghasilkan apa? John Wesley, ya, dia selalu di dalam khotbahnya, di dalam naskah-naskah tulisan-tulisannya, buku-bukunya, dia selalu menekankan seorang yang sudah didamaikan oleh Tuhan itu akan menghasilkan 2P dan 2H. Gitu ya. 2P ini adalah 2H dulu ya. 2H ini pertama adalah holy. Jadi kita bisa ketika kita didamaikan dengan Tuhan, kita dapat melakukan sesuatu sesuai dengan kehendak Tuhan. Melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Seperti itu. Nah, H yang kedua itu adalah satu itu holy, dua itu apa ya? Tiba-tiba aku lupa, aku lihat dulu. Ya catatan. Ya, yaitu happy. Oke. Satu itu holy, kedua itu happy. Nah, happy itu adalah kita bersuka cita. Karena hati kita penuh damai. Ya, kita ada kedamaian di dalam hati. Jadi dalam sesulit apapun, ya, kita tetap bisa bersuka cita di dalam Tuhan. Nah, itu satu holy, satu happy. Nah, yang ketiga itu adalah 2P gitu ya. P yang pertama itu adalah power. Ya, power itu adalah ketika kita didamaikan oleh Tuhan, kita memiliki power, kekuatan untuk melakukan firman Tuhan itu. Yang awalnya tadi Ayah berkata, kita tidak bisa tidak berbuat dosa. Gitu ya. Tapi hari ini ketika Tuhan menembus kita, kita memiliki power untuk menjalankan kehendak Tuhan. Nah, yang keempat P ya, yang P yang kedua itu adalah peace. Nah, damai sejahtera. Ya, bukan menunggu tidak ada. Bukan menunggu semua lancar, bisnis lancar, keluarga lancar, relasi lancar, baru ada damai. Tidak. Kalau mesti menunggu semua itu damai, maka hidup kita pasti penuh dengan tidak kedamaian. Karena sering sekali yang kita hadapi persoalan-persoalan hidup yang membuat kita tidak damai. Tapi karena kita didamaikan oleh Tuhan, maka kita ada peace di dalam hati kita. Nah, inilah yang selalu ditekankan oleh John Wesley, yaitu 2P dan 2H ketika kita didamaikan oleh Tuhan. Iya, saya rasa itu Bro Eka. Ya, kalau ngomong soal
berdamai dengan diri sendiri itu paling gampang ketika kita lagi bercermin ya. Ya, jadi ngelihat, aduh muka ini udah jerawatan. Aduh udah mulai gemuk ini. Nggak bisa lagi damai gitu, nggak berdamai dengan diri sendiri. Tapi kalau damai dengan diri sendiri, gemuk dikit, puji Tuhan. Haleluya. Nanti masih bisa dikurangi kalau memang saya butuh gitu kan. Tapi kalau misalnya ada jerawat pun ya puji Tuhan gitu. Bisa di-facial. Pakai obat aja gitu ya. Kalau banyak ya udah nanti gimana diselesaikan. Pokoknya damai gitu ya. Jadi teringat sama Tuhan Yesus waktu di dalam perahu ya. Di perahu lagi badai gitu. Oh damai banget. Sampai bisa tidur. Ya? itulah kedamaian ya. Tapi kalau ngomong soal pendamaian tadi itu jauh lebih penting yang damai dengan Allah, damai dengan sesama, damai dengan alam dan juga damai dengan diri sendiri. Ya itu karya yang luar biasa yang Tuhan kerjakan ya juga di dalam kematiannya. Nah, kita lanjut nih coba. Tadi sudah ada penebusan, ada pengampunan dan juga ada pendamaian. Nah, yang terakhir juga adalah pembenaran ya. Pembenaran gimana sih Yesus itu melalui kematiannya itu mengerjakan pembenaran buat kita, atau apa sih pembenaran itu coba Bro Indra. Jadi mungkin kalau mau kembali ngelihat tentang pembenaran yang dikerjakan Kristus untuk setiap kita ya, yang dalam konteks sekarang orang percaya, kita kembali bahwa pembenaran itu hanya bisa dikerjakan melalui iman. Iman kepada siapa? Jelas kepada Dia. Gitu ya, imannya kepada Dia. Jadi saya coba bacakan satu firman Tuhan yang menarik di dalam Yohanes 14 ayat 6. Yohanes 14 ayat 6, teman-teman nanti boleh buka di rumah. Itu ya, akulah jalan kebenaran dan hidup ya, dikatakan kan. Ada yang menarik ketika dia ngomong akulah jalan dan kebenaran. Nah, kata kebenarannya itu sendiri kan dia pakai kata aletheia ya. Dalam bahasa Yunani dia pakai kata aletheia, dia nggak pakai kata dikaiosune. Kan kalau bedanya aletheia sama dikaiosune itu jelas ya. Kalau penggunaan kata dikaiosune itu kan dikatakan benar karena melakukan yang benar. Nah, tapi ketika dia ngomong akulah jalan dan kebenaran, dia nggak pakai dikaiosune, tapi dia pakai kata aletheia. Artinya apa? Kebenaran itu sendirilah dia, si Kristus itu sendiri. Jadi ketika orang dikatakan, kamu itu dikatakan benar karena melakukan yang benar, kamu dikatakan yang dikaiosune tadi. Tapi kalau hanya Yesus penggunaannya, bukan karena dia melakukan yang benar, justru dia kebenaran itu sejati. Nah, bagaimana dikatakan kematian Yesus hubungannya dengan pembenaran? Apa hubungannya kan gitu? Nah, ketika dikatakan saya dan saudara, orang yang sudah mengalami kematian Kristus dan melihat kematian Kristus itu sendiri, kita itu bisa masuk kepada Dia itu melalui iman. Gitu ya, melalui iman kepada Dia. Satu bagian lagi firman Tuhan saya boleh bacakan dalam Roma 5 ayat 1. Bunyi firman Tuhan begini. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai, sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Bahkan di Galatia 3 ayat 24 juga. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang supaya kita dibenarkan karena iman. Perhatikan ya, kalau kata ini dibalik sini semua dibenarkan itu dia dipakai dikaiosune semua. Hanya Yohanes 14 ayat 6 dia pakai kata aletheia tadi. Nah, berarti ketika kita sekarang, oh iya ya, saya orang yang dibenarkan Allah karena melakukan yang benar. Apa itu melakukan yang benar? Saya beriman kepada Dia. Itu dikatakan benar. Nah, ketika saya beriman sama Dia lah, makna kematian Kristus itu akan menjadi jauh lebih dalam kita ngelihatnya. Kita ilustrasikan. Kalau zaman sekarang ketika kita melihat kematian Kristus, salib, nonton The Passion of Christ, kita mungkin bisa nangis sekedar itu. Saat itu kan. Tapi coba kita bayangkan, kita berempat dengan kameramen di sana. Kita semua dalam ruangan ini ada di saat penyalipan Yesus. Bisakah Anda bayangkan? Apakah kita akan menangis? Karena orang zaman saat itu ngelihat penyalipan Yesus, kematian Yesus, orang Romawi melihat itu sebagai hukuman. Lu sih ngaku Mesias, digantung. Mampus lu gitu ya. Mampus kan, gantung kan. Penistaan agama. Penistaan agama, ya, gitu kan. Tapi para murid, orang-orang yang mengasihi Dia, orang yang beriman kepada Dia, nangisnya minta ampun tuh. Seandainya posisi kita saat ini ada di saat itu, melihat kematian Yesus yang tergantung itu, apa respon Anda? Angkat handphone, foto, medsos, bisa langsung ngepost.
Tapi ketika kita ngelihat kematian itu sendiri, maka sadar sendiri. Saya orang-orang yang betul dikasihi dia, dicintai dia. Oleh sebab itu kematiannya nggak bisa lagi kita hanya memandang seperti monumental, yang harus pasca lewat udah selesai. Tapi kematiannya itu menjadi sesuatu yang sangat bermakna karena kita sedang lagi beriman kepada Sang Pemilik hidup kita sendiri, yaitu Yesus Kristus. Nah, jadi ketika dikatakan Yesus mengerjakan pembenaran itu, kita seperti dicap. Ketika kamu percaya sama aku, udah kamu anak aku. Kamu udah dibenarkan. Jadi kamu adalah miliknya aku. Ya mungkin itu yang bisa bagikan. Jadi nggak usah lagi Tuhan Yesus itu ngasih kamu form isi ujian gitu ya, tes dulu ya. Kalau benar 6 dari 10 kamu lulus jadi anak Tuhan gitu ya. Iya betul. Jadi kalaupun formnya itu salah-salah, tapi kalau memang Tuhan bilang kamu anakku, kamu sudah aku tebus, ya itu nggak bisa berubah lagi gitu kan. Dan Tuhan memang sudah mengangkat kita sebagai anak gitu ya. Berarti itu satu status yang dikerjakan oleh Tuhan untuk menempatkan kebenaran itu pada diri kita gitu ya. Dan tentu saja itu ada dampaknya dong gitu kan. Dari kematian Kristus itu yang membawa penebusan, membawa pengampunan, membawa pendamaian dan juga membawa pembenaran. Nah, menurut kita nih masing-masing ya, apa sih dampak dari kematian Kristus itu, terutama untuk hidup saya di zaman sekarang, entah itu di tengah pandemi atau nanti pasca pandemi, dampaknya itu apa? Yang bukan lagi hanya sekadar saya bisa lebih menghayati kematian Kristus, lebih nangis ketika nonton atau lebih nangis di tengah pasca, lebih bisa enak megang roti perjamuan gitu ya. Nah, menurut teman-teman nih, apa sih dampak yang sangat teman-teman rasakan atau teman-teman gumulkan juga berkaitan dengan kematian Kristus di masa-masa sekarang ini? Mungkin boleh dari Bro Ayau dulu. Ya, saya pikir ya kalau kemudian kita memikirkan tentang Yesus yang kemudian mati menebus dosa kita. Nah, kalau kita menonton film Passion of the Christ, di sana kita bisa melihat betapa Yesus kemudian itu mengalami penyiksaan yang sangat mengerikan. Secara manusiawi kita mengatakan itu sama sekali tidak manusiawi. Ya, bayangkan cambuk itu di ujungnya itu ada taring, ada bola besi yang kemudian ada ujungnya terus kemudian dicambuk dan kemudian ditarik. Dan saya pikir Mel Gibson sudah sangat berhasil untuk menunjukkan betapa efeknya itu dan darah truk muncrat kayak gitu ya. Itu sesuatu yang sangat mengerikan dan saya pikir ya hari ini kalau kemudian kita melihat kepada Yesus yang mati bagi kita, bagi saya, kita sebenarnya melihat bahwa sebenarnya Allah, karena Yesus adalah Allah, kita melihat Allah itu kemudian dia tidak kemudian membiarkan manusia itu dalam dosa itu menderita di dalam dosa. Ya justru kemudian Yesus Allah itu kemudian masuk ke dalam dunia ini. Nah jadi saya pikir inilah keunikan iman Kristen ya, bahwa Allah kemudian tidak hanya menciptakan manusia dan kemudian dia hancur ya sudah saya biarkan, tapi justru dia masuk ke dalam dunia itu. Dan bukan hanya itu, Yesus kemudian juga mengalami kematian. Dan saya pikir manusia persoalan kematian itu persoalan terus ditanyakan, kemudian orang-orang sangat bingung, takut tentang yang namanya kematian di sepanjang masa. Dan Yesus kemudian masuk dan mengalami kematian itu. Dan artinya apa? Yesus kemudian dia datang ke dunia, dia mengalami hal yang sama dengan yang dialami oleh manusia. Dan saya pikir kalau Yesus kemudian melakukan hal itu dan kita tahu bahwa kalau seharusnya saya punya Yesus, berarti saya bisa mengalahkan dia. Karena dia kemudian mengalami hal yang sama dengan saya. Tapi bukan hanya itu. Nah, saya pikir saya tidak akan bahas lebih lanjut karena kalau Yesus kemudian merasakan hal yang sama dengan saya, terus emang apa dampaknya? Tapi jangan lupa, Yesus kemudian bangkit dari antara orang mati. Nah, itu tema minggu depan. Tapi tema minggu depan nanti kita ya, tapi saya sama mengatakan bahwa ketika memikirkan dampak kematian Yesus bagi saya pikir inilah kemudian kenapa saya bisa mengalahkan dia. Karena dia tahu apa artinya hidup dalam dosa, penderitaan dalam dunia ini. Dan karena dia bangkit ya, wow, kita punya source yang sangat kuat untuk kemudian kita menghadapi penderitaan yang ada. Nah, tapi memang karena kebangkitan tema minggu depan, saya tidak akan bahas lebih lanjut lagi di sini. Nanti kita tidak rekaman lagi ya. Oke, thank you. Itu sih menurut saya ya.
bisa mengandalkan Tuhan ya di tengah berbagai situasi yang ada. Dari Bro Indra nih, apa sih dengan dampak? satu kalimat yang terbesit di kepala, karena salibmu ku hidup. Mesti ada gitar. Jadi Biar nggak kalah dengan episode sebelumnya. nonton episode sebelumnya. Jadi ya itu satu yang terus terlintas di kepala dan kehidupan saya, karena salibnya saya bisa hidup. Itu sih. Oke, kalau dari Bro Anto gimana? Ya, kalau dari saya sendiri adalah oleh karena pendamaian itu, status kita kan berubah nih. Ya, status dari musuh menjadi anak. Wow, bayangkan ya, sehingga kita dapat memanggil Tuhan itu sebagai Bapa. Ya, ini menjamin kita bahwa Bapa itu pasti memberikan hal yang terbaik bagi anak-anaknya. Ya. Jadi kita bisa damai, ada damai sejahtera dan happy, sukacita gitu ya. Di mana saja, kapan saja, apapun yang terjadi di dalam hidup ini, kata Bapa itu, sebutan Bapa itu dapat menenangkan kita. Masa sih Bapak tidak membiarkan, masa sih seorang Bapak membiarkan anaknya ketimpa masalah? Ya Bapak duniawi ini aja enggak rela anaknya disakiti gitu ya. Apalagi Bapak yang di surga. Jadi kita bisa dengan berserah kepada Tuhan sepenuhnya. Kita boleh happy, kita boleh peace, damai di dalamnya. Ya, saya pikir itu, Bro. Ya, kalau dari saya sendiri, ya kalau Yesus yang adalah Allah saja siap dan bersedia untuk mati, menanggung kematian itu, berarti saya ini juga perlu menempatkan satu mental siap mati. Tapi bukan cari mati juga gitu ya. Bukan cari Jadi mati masalah gitu itu ya. namanya ya. Nah, Jadi siap masalah. mati berarti bahwa apapun yang terjadi ketika nyawa saya terancam, saya bisa tetap arah ke Tuhan lagi, sehingga diancam seperti apapun, ya bahkan nyawa saya yang sudah sampai di ujung tanduk sekalipun, saya siap karena Tuhan saya sudah mati, dan itu bukan satu masalah buat dia. Ya. Tapi juga bukan hanya siap mati, tapi berani hidup, ya. Karena kalau ngomong siap mati ya hanya fokus di mati di ujungnya, tapi bagaimana kalau dikasih kesempatan untuk hidup? Berarti saya harus berani hidup dalam arti ya. Hidup Gak untuk Tuhan menyerah. Ya, hidup untuk Tuhan ya. Mati adalah keuntungan, hidup adalah Kristus, sehingga saya menghadapi situasi apapun saya nggak akan menyerah ya. Dan saya akan tetap memandang kepada Tuhan ya. Dan saya yakin setiap kita yang ada di rumah yang sudah mengikuti Talk Talk Live hari ini ya, pasti punya satu momen yang indah ketika kita bisa ingat kembali dengan apa yang Yesus sudah kerjakan ya. Dan apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan itu sangat-sangat mengubahkan hidup kita ya. Kita mengalami penebusan, kita mengalami pengampunan daripada Tuhan, kita mengalami pendamaian, dan juga kita mengalami pembenaran, dan semua itu mengubah kehidupan kita dari yang fisik, spiritual, mental ya. Semuanya diubahkan untuk bisa mengandalkan Tuhan, bisa untuk hidup, bisa untuk mengalami sukacita dan damai sejahtera, dan juga bisa siap untuk menghadapi kematian sekalipun. Ya, tentu saja setiap kita terberkati melalui Talk Talk Live hari ini ya, dan minggu depan, maksudnya episode selanjutnya ya juga masih dalam rangkaian topik kita pada hari ini ya. Kalau hari ini mengapa Yesus harus mati ya. Kalau yang selanjutnya ngomongin soal kebangkitan. Apakah itu sebuah rekayasa atau itu sebuah fakta, sebuah kenyataan ya. Tentu ini tema atau topik yang juga menarik. Karena itu saya mengajak kita untuk menantikan nih 2 minggu lagi ya. Dan kalau saudara punya hal-hal yang mau ditanyakan tentang ini, bisa hubungi saya juga ya, supaya nanti kita coba ngelihat ada hal-hal apa sih yang saudara itu masih pengen dengarkan gitu ya. Dan nantinya kita juga bisa bersama-sama bahas gitu ya dengan rekan-rekan yang lain. So, thank you udah ngikutin dari awal sampai akhir ini, dan biarlah kiranya setiap kita boleh diberkati ya. Biar kita boleh juga mendoakan ya. Setiap jemaat boleh mengalami ya dan memikirkan, merenungkan kematian Kristus di dalam
kehidupan kita, di dalam menjalani masa-masa sulit pandemi ini, semua kita boleh kembali merenungkan kematian Kristus. Ya, karena kematian Kristus adalah untuk kita semua. Amin. Terima kasih, sampai ketemu lagi di dalam Talk Talk Live selanjutnya. Talk Talk Live No Gossip. Ya, semuanya? Talk Talk Live.